Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Salam, selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya di hari Kamis 11 September 2025. Adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita tertulis dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ai Jehovah de batamdo di tengah-tengah nami ulu balang sileho tua do ibana malas ni roha situtu ibana midaho ohom ibana di bagasan haholongon ni rohana marulup-ulup ibana mardongan puji-pujian midaho. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sampai di sana firman Tuhan. Allahku adalah pahlawanku. Itulah yang menjadi tema renungan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup adalah perjuangan. Perjuangan yang dimaksud bukan sekedar berusaha, melainkan berusaha sekuat tenaga dan dengan sepenuh hati. Kita berjuang untuk sehat, kita berjuang untuk tetap semangat, dan kita berjuang untuk sembuh. Kita berjuang untuk mengembangkan diri. Kita berjuang untuk iman. Kita berjuang untuk kebenaran. Dan tentu masih banyak perjuangan-perjuangan lain yang saat ini masih kita perjuangkan. Dalam firman Tuhan ini, status sebagai bangsa pilihan Tuhan yang disandang oleh Israel tidak membuat bangsa Israel terlepas dari berbagai tantangan dalam hidupnya. Bahkan segala perjuangan yang harus mereka lakukan seharusnya itu untuk membuktikan bahwa mereka setia sebagai bangsa Allah yang dipilih Allah. Namun sering sekali bangsa ini justru melawan kepada Allah. Penghukuman Allah atas bangsa Israel pun dinyatakan. Mereka harus menjadi bangsa yang terbuang karena kejahatan dan dosa yang mereka lakukan itu. Namun kasih Allah juga dinyatakan kepada bangsa pilihannya, di mana hukuman yang dialami bangsa itu bertujuan untuk memurnikan iman mereka agar tetap setia dan taat hanya kepada Allah. Pemberitaan Nabi Sefanya menegaskan bahwa Allah adalah pahlawan yang berjuang memberi kemenangan dan memberi sukacita bagi umat pilihannya. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam hal ini Nabi Sefanya kembali menegaskan Allah ada di tengah-tengah umatnya sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Hal ini menunjukkan kekuatan dan kemampuannya untuk menyelamatkan. Tuhan tidak hanya hadir, tetapi Ia juga bersukacita atas umatnya. Hal ini seperti yang digambarkan dengan sorak-sorai dan bernyanyi adalah sebuah gambaran kasih yang mendalam dan kepedulian. Kehadiran Tuhan membawa pembaruan yang tak terhingga karena Ia berdiam dalam kasih setianya yang membasuh segala dosa masa lalu
dan mengembalikan hubungan yang diperbaharui. Kita tidak dapat memperoleh sukacita atau pembaruan ini dengan usaha kita sendiri. Sebaliknya, kita perlu menerima anugerah kasih Tuhan melalui iman dan kepercayaan kita kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita menghadapi banyak tantangan mungkin. Saat kita menghadapi keraguan atau kesulitan, ingatlah bahwa Allah adalah kekuatan yang dapat membawa kemenangan. Jangan ragu untuk menerima anugerah kasih Allah yang tak bersyarat, yang menghasilkan sukacita yang melampaui segala kondisi. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah kita telah mempercayakan diri kita bahwa Allah lah pahlawan kita satu-satunya yang memberi kemenangan dan sukacita dalam setiap perjuangan yang kita hadapi? Atau kita justru percaya dan hanya mengandalkan diri kita sendiri dalam menghadapi perjuangan-perjuangan yang saat ini masih kita jalani? Allah lah sumber pertolongan kita, dan hanya darinya kita mampu memperoleh kemenangan dari setiap perjuangan yang kita hadapi saat ini. Tuhan kita akan berjuang bersama-sama dengan kita. Allah tetap setia menguatkan dan menopang kita di dalam kasih dan kuasa-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah diperdengarkan hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu menggambarkan sebagaimana Allah adalah pahlawan kemenangan atas umat yang dipilihnya. Perjuangan demi perjuangan membutuhkan suatu tekad, suatu komitmen bahwa Allah akan tetap berada di tengah-tengah umat-Nya. Itulah yang menjadi harapan kami Tuhan. Dalam hidup kami harus berjuang untuk keluar dari satu masalah. Kami harus berjuang untuk memenangkan hal yang begitu penting dalam hidup kami. Dan setiap perjuangan itu kami hanya mengandalkan Engkau. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi Allah kami dalam perjuangan kami, di dalam kehidupan iman kami. Demikian juga Tuhan gereja-Mu, jemaat-Mu, dan harapan-harapan yang mereka inginkan. Biarlah perjuangan-perjuangan itu menjadi satu kekuatan bagi kami, bagi gereja-Mu, untuk tetap bersama dengan Tuhan. Semua perkara bisa kami lewati. Ampuni dosa kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.